masih tetap cerita segala macam, dan kita jadi kayak saudara banget akhirnya. Nah itu kata kunci juga, saudara itu ya, karena menurut aku juga sahabat itu adalah keluarga atau saudara yang kamu pilih sendiri. Kan beda sama keluarga sama saudara-saudara yang kita punya, itu kan kita memang dilahirkan di situ ya, jadi kita nggak bisa milih kan. Tapi kalau sahabat itu menurutku ya itu teman atau saudara yang kita pilih sendiri. Halo Ivon. Apa kabar Bayu? Kabar baik, kabarmu gimana? Baik banget, cerah. Hehehe, cerah hari ini, menyenangkan. Selamat datang semuanya ke Pojok Curhat. Halo teman-teman, apa kabar nih? Pojok Curhat kali ini pasti ada bahasan yang seru banget nih ya. Oke, kita sapa-sapa dulu. Kita ketemu di Pojok Curhat. Apa tagline-nya? Yuk sambat. Aku kamu gak sendiri. Kalau mau curhat, kirim email kemana Ivon? Ke sambatcurhat@gmail.com. Kita tunggu loh ya curhatan teman-teman buat materi-materi kita gitu. Ya, betul. Oke Mbak Ayu, kita hari ini mau bahas apa ya? Kayaknya seru deh bahasan hari ini. Kita mau membahas tentang teman baik atau sahabat. Ya kan? Nah ini sahabat sejatiku. Bener banget. Kalau menurut Ivon apa tuh? Sahabat. Kita bilang dulu bahwa semua orang pasti punya teman dekat ya. Semua orang pasti punya sahabat untuk bisa saling sharing. Kalau menurut Ivon ya, sahabat itu adalah seseorang yang kita percaya ya, seorang yang kita percaya yang dapat memberikan insight kepada kita dan ya dapat dijadikan teman untuk sharing gitu kan. Dan orangnya pastinya terbuka dengan apapun yang kita ceritakan dan menerima kita apa adanya gitu, yang akan bisa menceritakan apapun, dan kita juga bisa kasih insight ke sahabat kita, dan bahkan kadang-kadang tanpa kata-kata pun kita udah bisa saling support gitu kan. Benar. Tidak hanya harus kata-kata, mungkin bantuan something lah. Nah itu sahabat sih menurutku. Dan kalau Ivon sendiri, sahabat itu yang saya tuh dari kecil tuh ada satu sahabat yang dari kecil banget, sekarang di Depok ya, dari kecil banget dulu waktu TK sampai sekarang kita masih sahabatan banget, dan dia tuh sangat ngerti aku banget sih. Seorang wanita, dia juga sekarang ini dia udah punya keluarga dan kehidupannya juga sangat menyenangkan, dan kita sering banget curhat-curhatan gitu. Sahabatku yang satu itu inisialnya N. Semoga N mendengarkan ya. Iya, semoga N mendengarkan ya, karena kita udah sahabatan lama banget gitu. Dan karena berjalannya waktu kan aku sama si N ini kan dari kecil. Akhirnya SMP masih tetap sahabatan deket, maksudnya keep in touch terus dan sering meet up kan. Setelah setelah aku SMA-nya kan ke STC waktu itu, akhirnya ya aku nemu sahabat lainnya lagi di STC gitu kan. Ada beberapa sahabat deketku yang di STC juga gitu kan. Kalau di STC sih tidak seintim aku dengan N ya, kalau cerita-cerita memang, karena kan beda ya kalau dari kecil sama yang istilahnya mulai menjalin relasi sahabatan SMA itu kan beda kan mesti konteksnya. Yang diceritakan itu juga tetap ada yang beberapa disaring. Paling mentok-mentoknya juga cuman masalah-masalah gebetan gitu kan. Kalau di SMA tuh gitu, masalah gebetan, yang masalah krusial tentang family matter tuh nggak pernah diceritain juga kan. Kalau sahabat yang penting tentang gebetan, tentang apa yang simpel-simpel gitu. Cuman ya hal-hal krusial kadang-kadang kita tetap saring, kita pilih sahabat yang memang benar-benar ngerti banget gitu. Dan berjalannya waktu kuliah juga akhirnya nemu juga teman dekat gitu, teman dekat banget sahabat gitu kuliah. Itu kuliah aku sahabatannya tuh berenam ya, waktu kuliah tuh sahabatan aku berenam. Aku sendiri yang dari jurusan yang berbeda, yang lainnya tuh sahabatku di accounting ya, anak accounting. Kita sahabatan berenam, terus ya udah kemana-mana, ubyang-ubyungnya tuh berenam. Ngegeng ya, berarti geng ya. Itu cewek-cewek apa cewek cowok campur?
Cowoknya 3, cowoknya 3. Wah, itu nggak jadi couple tuh. Enggak sih. Love gak ya? Enggak. Itu menarik juga loh, cowok sama cewek kalau bersahabat itu bisa nggak ya tanpa ada asmara? Yalah. Ya itu menarik sih Mbak Wena. Kalau aku dulu sama teman-temanku yang sahabat di kuliah itu pure temenan banget gitu. Cuman di akhir-akhir ada salah satunya yang kayaknya dia pakai perasaan. Tapi ya sudah dicoba untuk ya oke gitu kan. Wes 3 bulan lah ternyata kita enaknya sahabat. Aku tahu nih. Tapi kita semua menjaga nama semua menjadi kita sebut aja Pak Ijo. Pak Ijo itu gitu. Tapi ya itu apa namanya, itu kan perjalanan ya, artinya ya kadang-kadang nggak expect Mbak, karena kan aku nganggepnya sahabat gitu kan, akhirnya dia ternyata ada nuansa asmara kan kita nggak tahu ya, makanya nggak lama akhirnya harus. Tapi tetap bersahabat sampai sekarang kan? Sampai sekarang, bahkan sekarang itu apapun jadi kayak Pak Ijo ini kalau misalnya aku sama apapun gitu ya tak. Nah lucunya kalau kami berenam ini semuanya tentang milimeter pun kami ceritain gitu ya sama berenam ini gitu. Terus kalau sama Pak Ijo tuh bahkan sampai sekarang ya masih tetap cerita segala macam, dan kita jadi kayak saudara banget akhirnya. Nah itu kata kunci juga, saudara itu ya, karena menurut aku juga sahabat itu adalah keluarga atau saudara yang kamu pilih sendiri. Kan beda sama keluarga sama saudara-saudara yang kita punya, itu kan kita memang dilahirkan di situ ya, jadi kita nggak bisa milih kan. Tapi kalau sahabat itu menurutku ya itu teman atau saudara yang kita pilih sendiri. Jadi yang memang hubungan, kalau lebih dari teman ya, kalau teman biasa kan ya teman-teman kenalan aja gitu ya. Tapi kalau sahabat itu ya udah seperti keluarga gitu, yang dan juga persahabatan itu adalah suatu hubungan yang harus dipelihara juga loh. Jadi bukan hanya pacar yang harus dipelihara, tapi sahabat juga begitu. Karena kalau tidak di-maintain ya bisa renggang kan. Jadi jangan ya kalau punya pacar ya sebenarnya mudah-mudahan pacarnya juga bisa jadi sahabat, karena kan kalau pacar kan orientasinya mestinya kan juga arah yang lebih serius kan ya. Ya sahabat seumur hidup dong ya kan. Iya, tapi kan ada asmaranya beda tetap ya kan. Kamu jangan bilang gitu, nanti istrinya Pak Ijo nanti salah paham loh kalau tetap beda loh. Kenal kok sama istrinya Pak Ijo, akrab malah. Lah ya makanya, karena kan dia memahami tidak ada asmara di situ kan gitu loh. Jadi memang sahabat itu adalah suatu relationship yang pure ya, yang menurutku tanpa syarat dan tanpa ingin mengambil keuntungan apa-apa, karena sahabat itu juga bukan berarti harus selalu iya sekata, ya bisa juga berselisih pendapat ya, beda kan pendapat, bisa gitu. Kalau aku sih kadang sama sahabatku malah sering beda pendapat. Kita nggak harus sama pemikiran, tetapi kita diskusi gitu. Dan itu justru serunya sih menurutku. Dan itu juga penting loh, karena sahabat itu dengan dia tidak sependapat, dia bisa mengingatkan kalau misalnya kita lagi di jalan yang nggak bener nih, dia tuh bisa menarik kita, Fon atau yuk jangan loh, ini nggak bener loh, berani negur kan. Kalau sahabat yang baik itu seperti itu, orang blodrok ya toh. Aku setuju banget sih kalau yang ini, karena kan kadang ya kalau orang itu nggak sahabat kita, mau kritik kita nih kan sungkan Mbak, mau mengkritik kita sendiri dulu. Kan sebenarnya kita nih sebenarnya butuh kritik loh ya untuk kita bisa maju. Iya betul. Nah yang bisa kritik kita tuh sebenarnya adalah sahabat kita sendiri gitu. Makanya teman-teman di sini kita punya sahabat, jangan sekedar menyenangkan sahabat loh teman-teman. Justru sayangi sahabat kamu dengan memberikan dia masukan atau kritikan, karena itu yang membuat dia maju. Kalau Anda sayang sama sahabatmu ya sampaikan, kalau memang dia lagi nggak bener ya tegur gitu. Tapi kalau dia lagi oke banget dikasih apresiasi. Betul. Iya. Itu dia tanpa pamrih ya, tulus memang ya berarti sayang ya, walaupun jangan terus jadi
Oh sama wedok karo wedok lo, cewek sama cewek ya bukan sayangnya ya itu karena kita care mungkin kalau bahasa Inggris lebih enak ya. Jadi kayak gitu. Tapi memang harus terbuka sih Mbak, harus terbuka banget sama sahabat kita. Ya jangan sampai nanti kayak tiba-tiba relasinya sahabatannya pecah gara-gara cowok misalnya gitu kan. Nah itu jadi kayak esensi yang udah kita bangun selama ini jadi kayak hilang kan. Nah itu bisa harus dewasa kalau misalnya memang kita sahabatan naksir satu cowok yang sama misalnya. Buka aja, kok aku naksir ini ya, aku naksir juga gak? Oh iya ya. Bila nanti siapa yang duluan lah ya. Lu apa aku. Tapi itu bisa menyebabkan salah satu perpecahan persahabatan loh kayak gitu. Ya kan? Kalau misalnya nggak terbuka, misalnya gini, seolah-olah ini si A sama si B naksir cowok yang sama itu kan. Terus si A ini A juga naksir tapi yang curhat-curhatan yang B terus gitu. Si A ini sok-sok pura-pura nggak naksir kan, padahal sebenarnya naksir. Ternyata cowoknya sukanya sama si A. Waduh, perih. Gitu makanya mendingan udah kalau misalnya naksir cowok atau cewek yang sama ngomong aja. Aduh gimana ya, aku juga baper tuh. Kamu juga baper. Cewek kita lihat kebaperan tadi diresponnya sama dia gimana ya gitu aja. Soalnya kadang yang gituin kalau kita nggak terbuka di awal ya bener-bener jadi kayak kita nggak punya sahabat yang. Nah aku juga punya pengalaman nih Mbak, punya sahabat tapi sahabat waktu aku pas mau KKN lah itu. Nih cewek ini baik banget orangnya. Terus dan aku tuh sayang banget dia karena kita udah saling sharing gitu kan. Dia juga menceritakan kalau dia tuh lagi senang sama siapa, dia ceritain ke aku semuanya lah. Terus aku nggak tahu itu setelah kegiatan KKN apa gimana tuh selesai tuh dia langsung menghilang gitu. Dan dia kayak tak sapa nggak mau, apa-apa nggak mau. Aku tuh bingung aku salah apa tuh nggak jelas. Nah setelah berjalannya waktu aku tuh sampai nyari dia ke rumahnya, aku sampai akhirnya ketemu cecenya. Terus aku sampai akhirnya diceritain juga sama beberapa orang gitu bahwa pernah juga ada cowok gitu ngomong sama si temanku ini bahwa bisa cowok ini tuh fitnah aku sih, dia kata Ivon gini. Nah sayangnya dia tuh nggak pernah konfirmasi ke aku Mbak, jadi langsung percaya aja sama omongannya si cowok ini gitu, dia bilang gitu aja. Nah kan lucu banget. Nah harusnya kan paling nggak aku dikonfirmasi. Ya kalau misalnya aku salah kan aku akan minta maaf kan, misalnya aku salah loh ya. Tapi kalau misalnya kejelasan sama sekali nggak info apapun tiba-tiba hilang, ini kan jadi kayak aku merasa aku salah apa ya, kan nanti akan bertanya-tanya juga gitu. Dan bahkan sampai sekarang aku masih berusaha mencari anaknya gitu. Maksudnya ya kalau nanti ada kesempatan untuk ketemukan lagi sama si dia ya aku akan minta maaf kalau misalnya di masa lalu aku ada salah sama dia dan walaupun aku nggak tahu ya salahku apa gitu kan. Kadang-kadang kita kan khilafan kita juga kita nggak sadar kan. Tapi kalau dari pengalamanku ini, jadi kalau kita punya sahabat atau apapun kalau kita kecewa, mendingan diomongin deh, beneran deh. Ngomongin kalau memang sahabat kita tuh kayak mengecewakan, bilang aja. Karena kalau emang kamu menganggap dia sahabat kan nggak apa-apa, harusnya diomongin supaya tidak menjadi batu sandungan di kemudian hari, nggak menjadi pemikiran di kemudian hari, akhirnya nggak tenang gitu kan. Dan ya udah akhirnya sekarang aku juga berusaha mereframe aja gitu kan, apa yang aku alami itu aku cuma bisa mendoakan dia supaya dia baik-baik aja dan ya dia bisa memaafkan aku walaupun nggak tahu apa. Ya tapi kalau itu kan berarti dia tidak menganggap kamu sahabat Fon itu, dan juga hitungannya kan teman baru ya, baru kenal kan pas menjelang mau KKN kan. Jadi dalam artian dia tuh nggak tahu Ivon tuh orangnya seperti apa gitu loh. Mungkin jadi mungkin dia lihat ada satu omongan atau kelakuan dia kaget loh kok kayak gini gitu. Bisa terus udah gitu ditambah dipanas-panasin lagi. Ya sudah kalau menurut aku yang kayak gitu move on aja Fon, karena kita ini udah di satu titik di mana memang selektif, alam itu menyeleksi teman-teman kita. Beda kayak waktu zaman kita masih kuliah sekolah itu kan teman sebanyak-banyaknya gitu. Ya sekarang juga teman banyak, kenalan banyak, tapi memang yang untuk sahabat itu nggak perlu banyak kok, tapi berkualitas ya, yang memang benar-benar kita tahu kalau kita lagi ada masalah, lagi susah itu kita bisa ngandelin dia kayak gitu. Itu kayaknya untuk di saat sekarang lebih penting ya, lebih berarti karena udah bukan masanya
ya itu yang gaul main kesana kesini kan udah enggak ya kayak gitu. Ya kan kita yang milih sendiri kan ya sahabat itu jadinya ya. Betul. Ya kita sebenarnya feeling sih kayak feeling juga tripnya kita dengan sahabatnya kita tuh juga nanti akan kelihatan gitu loh, karena kita yang milih sendiri kita bisa memelihara persahabatan dengan dia apa enggak. Itu bersyukur sih punya sahabat yang dari kecil itu yang inisial N tadi kan, parang banget gitu. Dan keluarga kami kan sangat akrab. Dulu tuh orang tuanya dia dan orang tuaku punya satu komunitas di gereja gitu Mbak, jadi kita memang akrab banget udah dari kecil banget sih. Jadi memang terpupuknya ya sahabatnya udah lebih dari 30 tahun gitu kan. Jadi ya memang dia yang memang selama ini bisa menjadi teman diskusi. Dia juga sharing tentang kehidupannya dia dan aku juga sharing tentang kehidupan. Dan sahabat itu kan kadang-kadang juga bukan yang kita tiap hari harus ngomongan terus. Kadang-kadang lama nggak kontak tapi begitu ketemu tuh kayak kita terakhir bicara tuh baru kemarin, nyambung aja omongannya ya kan, langsung saja gitu. Padahal sebenarnya udah lama nggak tahu ceritanya, tahu-tahu dia udah rambutnya pendek, udah tambah gendut, udah apa gitu, gitu kan. Ya kan karena sekarang kan dengan kesibukan masing-masing yang udah punya keluarga masing-masing, punya pekerjaan apa-apa gitu kan, tidak bisa mengharapkan kita tiap hari WA-an, tiap hari telepon kayak dulu gitu kan, udah nggak bisa. Tapi it's okay gitu loh, kalau memang sahabat sejati itu nggak marah gitu ya. Jadi tetap harus di-maintain ya. Bukan berarti terus sama sekali dicuekin, tapi juga bukan berarti yang harus intens, yang tiap hari WA-an, teleponan itu juga enggak kayak gitu. Dan sahabat yang baik dia bisa memaklumi itu, bisa memahami itu, ya kan? Ya, bisa memaklumi dan sangat memahami kita lah ya kondisinya kita apa, dia sangat memahami. Ya makanya memang itu biasanya memang ini ya Mbak ya, sama-sama cewek atau sama-sama cowok itu mungkin lebih bisa tahu lah ya kondisinya. Kalau misalnya sahabat cowok cewek emang akan ada unsur-unsur keterikatan yang beda kadang-kadang gitu sih memang. Ya, tapi kalau aku tuh dulu temennya lebih banyak cowok sebenarnya daripada cewek. Gitu? Karena aku tuh kan orangnya kalau ngomong kadang-kadang kurang ada filternya. Nah, cewek itu kadang susah ya gitu. Dan ternyata sampai sekarang pun dengan beberapa cowok itu tetap masih bersahabat ya, walaupun masing-masing sudah berkeluarga. Kita juga kenal ya sama istrinya, sama keluarganya. Itu fine-fine aja. Memang gak ada asmara, memang pure benar-benar bersahabat. Dan aku bersyukur banget karena ternyata dari hasil curhat orang itu nggak mudah gitu loh bisa bersahabat dengan lawan jenis tanpa ada asmara ya. Tapi Fon sendiri kan ngalamin sempat ada asmaranya. Kalau aku nggak, Fon, memang dari awal sampai sekarang itu nggak ada asmara, justru malah dia cerita kalau lagi naksir cewek gimana terus aku yang ntar ngomong gini aja, kamu pakai baju ini bilang gini. Jadi emang dari awal itu emang pure nggak ke situ, emang berteman. Dan sampai sekarang pun kalau yang misalnya masalah sama partnernya gitu ya suka cerita gitu. Ya, bersyukur. Awalnya aku dulu juga gitu Mbak, terus nggak tahu tiba-tiba berjalannya waktu tiba-tiba, kamu jealous sih sama ini kan gitu kan. Tapi ya wes kan udah berlalu. Ya. Sekarang juga tetap. Nah iya bersyukur loh, karena kan itu langka loh bisa kayak gitu ya kan. Apalagi kalau yang bersahabat lawan jenis, orang lain kan melihat kadang suka sinis ya. Pasti mereka TTM, apalagi sekarang ada istilah TTM, zaman dulu kan nggak ada ya kayak gitu. Terus kalau bilang enggak kok cuma temenan, masa sih gitu ya, biarin aja kan kita yang jalanin, iya kan gitu loh. Cuman jangan sampai itu gosip kayak gitu, omongan berkembang karena kan kasihan partnernya kan pasti kan partnernya belum tentu bisa menerima gitu loh. Kemarin aku habis bercerita nih, temenku nih berteman sama cowok nih, temanku cewek nih berteman sama cowok tuh dari SMP. Bayangin tuh dari SMP sampai sekarang udah kayak saudara. Nah kemudian belum lama ini si temennya yang sahabatnya yang cowok itu menikah dengan nah istrinya itu kurang bisa menerima pertemanan ini gitu loh. Jadi akhirnya ya mereka
jaga jarak ya otomatis ya, kalau nggak bisa seperti dulu. Tapi ya kalau sahabat yang baik bisa memaklumi itu, bisa mengerti itu, ya kan? Nggak bisa memaksakan. Aku kan kenal duluan sama dia, iya. Tapi kan istri kan tetap prioritas dong, keluarganya dia tetap harus prioritas. Ya. Jadi memang harus prioritas. Iya, kita harus menempatkan diri, kita harus tahu untuk menempatkan diri kita di mana, porsinya kita tuh di mana. Karena sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai teman ya, jangan memaksakan lah ya, walaupun aku udah kenal lama gitu. Kamu belum kenal suamimu tuh aku udah kenal loh, jangan bilang kayak gitu. Kan beda. Iya. Kayak gitu. Ya itulah yang penting tuh kita nih harus bisa mensyukuri ketika ada orang yang care sama kita gitu kan. Bisa kita ajak diskusi, terus bisa menerima kita apa adanya. Betul. Itu rasanya sangat syukur banget ya Mbak ya. Dan ya sahabat sejati itu ya nggak harus dengan kata-kata yang muluk kan. Yang penting hanya dengan diam aja mereka biasanya wis ngerti kita tuh lagi ngapain kan gitu tuh Mbak. Betul. Terus kenapa kita bahas ini juga untuk teman-teman di luar sana yang misalnya punya pacar, punya pasangan, terus pasangannya itu punya sahabat kebetulan lawan jenis. Itu jangan cemburuan, jangan cemburu karena mesti ditelaah itu bertemannya dari kapan. Kalau bertemannya baru ya bolehlah cemburu. Tapi kalau udah dari zaman SMP, dari SMA, ya harusnya kan, karena kalau memang antara mereka tuh ada asmara udah dari dulu kali, ya kan? Nah, atau malah ini ada apa nih, dia gimana, tanya-tanya aja ya sama sahabatnya ya, cari. Betul. Jadi malah dapat informasi kan ya dari sahabat. Iya, malah bisa ikut curcol. Siapa tahu jadi ikut curcol. Terus misalnya gini, apa ya Mbak yang dia sukai, apa yang dia nggak suka gitu kan, tanya-tanya. Iya betul. Gitu, bener banget deh pokoknya. Ya, pokoknya kita gimana kita maintain persahabatan dengan sahabat-sahabat kita ini, kalau bisa ya sampai kita tua kan ya, dan bisa jadi keluarga. Betul. Ntar anak-anaknya saling mengenal atau gimana ya toh. Siapa tahu nanti bisa di sana. Iya, malah jadi saudara beneran kan kalau kayak gitu ya kan. Tentunya bodoh. Terus juga buat para suami itu juga mohon memaklumi kalau istrimu itu ingin bertemu dengan sahabatnya ngoceh-ngoceh, itu perlu waktu, me time-nya sama temennya jangan dilarang ya kan. Tolongin deh kan. Tapi untuk orang pacaran juga loh, aku sering dapet curhatan juga nih, masih anak-anak muda gitu, masih pacaran aja udah posesif, udah ngatur gitu. Nah, nggak boleh main. Terus jadinya kadang tuh beberapa orang tuh aku perhatian begitu punya pacar dia langsung jaga jarak sama teman-temannya. Jangan. Itu nggak asik banget itu. Iya. Ya kalau sama pacarnya terus, kalau terus putus, udah putus, kehilangan pacar, kehilangan teman ya kan? Gimana? Iya, itu. Yang penting percaya aja deh. Iya, memang. Betul. Wah seru ya ngomongin sahabat. Jadi kangen aku sama sahabatku. Bener atau kayaknya ini ya Mbak, kita banyak ngomong juga, sharing-sharingnya aku sendiri, sharingnya Mbak Ayu. Banyak banget. Karena kalau misalnya kita ngomongin sahabat, sama aja sih. Mending aku sharing kisahku sendiri aja daripada nanti aku juga menceritakan teman-temanku, sahabatku semua yang cerita juga rata-rata juga hampir sama sih. Iya. Itu aja kali ya kita ngomongin tentang sahabat di pojok curhat hari ini teman-teman. Kita lagi di episode berikutnya nanti entah apa temanya kita akan lihat nanti. Dan teman-teman jangan sampai lupa nih ya, harus diingatkan nih Mbak, supaya teman-teman nanti follow channel Pojok Curhatnya, subscribe ya, terus gitu. Jadi nanti siapa tahu ada sharing-sharing cerita yang lebih menarik. Ya teman-teman dapat ikuti, dan tetap ditunggu ya cerita teman-teman di sambatcurhat@gmail.com-nya, karena itu penting banget buat kita bahan nanti ngobrolin di sini. Gitu ya Mbak Ayu. Betul. Oke. Buat semua yang punya sahabat-sahabat di luar sana, jangan lupa diapresiasi persahabatannya, don't take it for granted gitu. Tetap jaga persahabatanmu dengan sahabat-sahabatmu itu gitu. Wow.
Oke teman-teman, oke cukup diskusi persahabatan dan sahabat kali ini di Pojok Curhat, dan sampai jumpa di Pojok Curhat edisi selanjutnya. Pojok Curhat, yuk sambat. Aku kamu gak sendiri. Oke, bye-bye.